Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai koneksi antar materi 1.2. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Rosa Fitriana. Saya berasal dari SMA Negeri 2 Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Ogan Komering Ulu. Koneksi antar materi ini akan membahas menggunakan metode model refleksi 4P, di mana ada peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan ke depan sebagai rencana. Untuk peristiwa, momen yang paling penting dan mencerahkan bagi saya pribadi ketika mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara, saya banyak belajar mengenai dasar-dasar pendidikan yang menuntun yang dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara. Di modul tersebut dijelaskan tentang tujuan pendidikan, kodrat keadaan, asas trikon, sistem among, budi pekerti, dan lain-lain. Saya merasa tercerahkan ketika membahas mengenai anak bukanlah kertas kosong seperti teori tabula rasa yang dicetuskan John Locke. Namun, sejak lahir, anak sudah membawa kodratnya masing-masing. Ibaratnya sebuah kertas, tiap-tiap anak memiliki garis samar. Maka, tugas seorang pendidik adalah menebalkan dan memperjelas garis-garis tersebut agar semakin jelas dan kuat. Saat proses menebalkan dan memperjelas garis, pendidik harus mengutamakan proses menuntun sehingga proses pendidikan tersebut dapat berjalan secara maksimal. Dengan kata lain, pendidikan adalah upaya untuk memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh setiap siswa. Ketika mempelajari modul 1.2 mengenai nilai dan peran guru penggerak, saya banyak belajar mengenai nilai dan peran guru penggerak. Nilai dan peran guru penggerak ini membuka mata saya sebagai seorang guru dan sebagai individu. Seorang guru penggerak harus memiliki nilai-nilai mandiri, inovatif, kolaboratif, dan reflektif yang akhirnya bermuara kepada berpihak kepada anak. Jika seorang guru telah memiliki nilai-nilai tersebut, maka peran guru penggerak akan semakin baik. Peran dari guru penggerak itu adalah menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, dan mewujudkan kepemimpinan murid serta menggerakkan komunitas praktisi. Kaitan antara modul 1.1 dan 1.2 yang saya pahami adalah dua modul tersebut saling mendukung karena dua-duanya pada akhirnya memberikan pengalaman untuk mewujudkan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Modul 1.1 memberikan pemahaman secara global tentang dasar dan tujuan pendidikan, yakni tentang menuntun kodrat anak agar menjadi manusia yang mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Setelah itu, di modul 1.2 dijelaskan tentang nilai peran dan guru penggerak. Untuk mewujudkan ekosistem pendidikan yang berpihak kepada siswa, maka disinilah letak kaitan antara modul 1 dan 2 dalam menjalankan peran guru penggerak yang memiliki nilai-nilai guru penggerak. Seorang guru hendaknya memiliki dasar sebagai pedoman dalam menjalankan pendidikan, yaitu pendidikan yang berpihak kepada murid. Perasaan saya ketika mendapatkan momen itu, saya mendapatkan sebuah asupan energi juga lompatan motivasi untuk melakukan perubahan mulai dari diri saya sendiri. Selain itu, saya merasa bahwa selama ini saya hanyalah seorang guru yang tidak memiliki apa-apa. Hingga saat ini pun mungkin tidak tahu apa-apa, menjadi tersentil untuk bertindak minimal dari diri saya pribadi. Saya menjadi lebih bersemangat, juga antusias untuk mempelajari materi-materi secara mandiri, serta belajar berkolaborasi dengan teman-teman CGP, fasilitator, instruktur yang hebat dalam program guru penggerak ini. Pembelajaran, sebelum momen tersebut terjadi, saya berpikir bahwa anak lahir di dunia itu seperti tabula rasa, yaitu kertas kosong yang siap ditulis apa saja. Namun sekarang saya berpikir bahwa anggapan itu tidaklah benar karena sesuai pemikiran KHD bahwa anak lahir sudah membawa kodratnya masing-masing seperti kertas yang sudah bergaris, tetapi garisnya masih samar-samar.
Sehingga tugas pendidik adalah menebalkannya menjadi lebih jelas. Pembelajaran. Saya juga berpikir bahwa peran pendidik adalah menyelesaikan materi sesuai dengan capaian kurikulum. Namun sekarang saya berpikir, dalam proses pembelajaran kita harus memperhatikan kondisi dan kebutuhan setiap siswa, sehingga proses pembelajaran akan berpihak kepada siswa itu sendiri. Penerapan ke depan sebagai rencana itu untuk menguatkannya saya akan melakukan satu, melatih kemampuan komunikasi yang baik karena pemimpin pembelajaran harus bisa menjalin relasi agar tercipta ruang diskusi yang efektif sehingga pesan-pesan bisa tersampaikan dengan jelas. Dua, menanamkan nilai-nilai yang berpihak pada murid di mana saya akan membuat suasana yang nyaman dan menyenangkan, memberikan pembelajaran yang berpusat pada murid, memberikan kesempatan kepada murid untuk bereksplorasi dengan prinsip merdeka belajar. Selain itu, saya akan meningkatkan nilai kolaboratif di mana saya akan lebih aktif dalam mengembangkan diri serta mengajak rekan guru lain untuk belajar dan berdiskusi. Lalu, selain itu, meningkatkan nilai inovatif di mana saya mencoba lebih kreatif dan profesional dalam penyampaian metode pembelajaran agar murid bisa memahami materi dengan jelas dan mencapai tujuan pembelajaran sesuai yang diharapkan dengan menuangkan gagasan ataupun ide dari sendiri ataupun mengadopsi dari karya orang lain. Lalu, saya akan meningkatkan nilai mandiri berdaya saing. Ketika mengalami kegagalan, saya harus bangkit kembali ketika mengalami keterpurukan. Terus berbenah diri, mengikuti berbagai pelatihan tanpa disuruh orang lain dengan kesadaran diri. Terakhir, saya akan meningkatkan nilai reflektif, yaitu melakukan evaluasi terhadap praktik pembelajaran sebagai tolak ukur keberhasilan pembelajaran yang saya lakukan. Sehingga saya bisa melakukan tindak lanjut atas umpan balik yang orang lain berikan kepada saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.